sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi. Kembali lagi di Cahaya Hati. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, Bapak Ibu semua masih semangat? Masih segar? Nampak kelihatan suara ibu-ibu lebih semarak dari bapak-bapak. Ini pertanda ibu-ibu lebih segar. Alhamdulillah. Coba bapak-bapak, Pak, masih hidup? Masih, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa pemirsa semua dan jamaah yang hadir begitu luar biasa. Sehingga cahaya kebahagiaannya memancar. Alhamdulillah. Kali ini kita akan di segmen ini kembali mendengarkan, akan juga membahas kajian tafsir yang insya Allah akan dibahas oleh Ustazah Rima dengan kajian tafsir surah Al-Qalam ayat 2933. Silahkan Ustazah. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya masih kurang kompak, kurang semangat, kurang serentak. Saya doakan mudah-mudahan yang jawab salam paling keras hutangnya lunas. Mana yang amin ya paling kencang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil-kitabah wal-kitaba lil-qira'ah wal-qira'ah lil-ma'rifah wal-ma'rifah lil-ibadah wal-ibadah lillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bu. Bu. Bu 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 bu. Pak. Kalau bapak-bapak suaranya beda, Ustadz. Oi, oi. Kumaha damang sadayana. Alhamdulillah sehat. Badannya sehat, Ibu. Kantongnya sehat. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, orang tua kita, Ustadz Taufikur Rahman, Abi Pantun yang Masya Allah tadi sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Yang juga saya hormati Ustadz Abi Gifran yang Masya Allah menemani kita hari ini. Mudah-mudahan berkah fid dini wad dunia wal akhirah. Dan juga para pemirsa CHI dimanapun berada, serta seluruh jamaah Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah Masya Allah, ayahanda bunda izin menyampaikan. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah." Yang mana artinya barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, mencari ilmu, menuntut ilmu, maka insya Allah Allah akan memudahkan langkah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini waktunya singkat. Biasanya ibu-ibu Pak mohon izin kalau ngaji nggak kuat. Ada yang namanya jider, ngaji sambil nyender. Biasanya 10 menit pertama kaki kanan udah mulai kesemutan. Ada yang udah kesemutan. Kadang Pak kaki kanan udah selesai kesemutan gantian kaki kiri. Kaki kanan kiri udah kesemutan pengennya nyelonjoran.
Nah, Masya Allah, Alhamdulillah, Insya Allah kita akan membahas materi yang relate banget, dekat dengan kehidupan kita. Apa sih yang jahat di mata Allah? Karena Alhamdulillah sampai hari ini Bapak Ibu kita masih diberikan kenikmatan, masih diberikan keberkahan. Sehingga kita bisa hadir dalam majelis ilmu. Karena iman seseorang yazidu wa yankus, kadang naik, kadang imannya turun. Yazidu bitta'ah, iman akan naik dengan ketaatan. Wayan kusu bil maksiat, dan iman seseorang akan turun dengan kemaksiatan. Jadi mudah-mudahan kita bisa sama-sama mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Qalam ayat 29 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu subhana rabbina inna kunna zalimin. Kulu, mereka berkata, subhana, maha suci siapa? Rabbina, Tuhan kami, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna kunna zalimin, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Ayat selanjutnya, fa'akbala ba'duhum ala ba'd yatalawwamuna. Fa'akbala ba'duhum ala ba'd. Mereka saling berhadap-hadapan Bapak Ibu. Satu sama lain menyalahkan, mencela. Dan mereka merasa kalau mereka sudah melampaui batas. Dari ayat Al-Qalun ini, surat Al-Qalun ini, kita dapat mengambil hikmahnya. Bahwa pertama kita sebagai manusia tugasnya adalah hablu minallah dan juga hablu minannas. Bu. Pak, masih semangat Pak. Nah tadi hablu minallah, hablu minannas. Jangan sampai kita jadi orang zalim. Baik zalim kepada Allah maupun zalim kepada sesama manusia. Zalim kepada Allah apa Bapak Ibu? Mungkin di antara kita ada yang melakukan. Mungkin di antara kita ada yang sering mengerjakan. Contoh. Kita diberi umur tapi umurnya tidak kita pakai untuk ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Maka umur kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru zalim dari segi umur. Belum lagi kita dikasih kesempatan. Alhamdulillah kita yang hadir di sini adalah orang-orang pilihan Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah surah kedua, juz kedua ayat 152, ada di halaman 23. Letaknya di pojok bawah satu ayat sebelum terakhir. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah engkau kepada Allah, maka Allah akan ingat kepada kita. Jadi mudah-mudahan kita yang berkesempatan hadir di majelis ilmu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi jangan sampai zalim umur, jangan sampai zalim kesempatan, jangan sampai kita zalim dengan kesehatan yang diberikan oleh Allah. Contohnya apa yang simpel aja Bapak Ibu, nih Kaki kita sehat apa enggak Bu hari ini? Alhamdulillah Bapak Ibu sehat. Biasanya mohon izin kaki kalau dipakai jalan-jalan. Kaki kalau dipakai ke mall. Kaki kalau dipakai belanja sejam tidak terasa, betul? Kaki kalau dipakai ngabisin uang 2 jam pun kita kuat, betul apa betul? Tapi kalau ngaji biasanya setengah jam, 1 jam sudah mulai tidak kuat. Betul apa betul? Contohnya lagi apa? Lisan kita dikasih kesehatan ngomong yang baik. Jangan zalim. Ini dikasih lisan buat gibah. Ayah yang lisannya dipakai gibah. Ayah lisannya dipakai untuk gosip. Na'udzubillahi min zalik. Tangan Bu, tangan kita jangan sampai dipakai untuk hal-hal yang zalim. Nih tangan 24 jam kita pakai buat scroll. Ada di sini yang sering scroll TikTok, ada Bu.
Bapaknya main TikTok atau enggak Pak? Main juga ternyata bapak-bapak, ibu-ibu. Sambil nyapu jeda sebentar main TikTok, ya kan? Sambil beres rumah jeda sebentar main TikTok. Jangan sampai kita dikasih nikmat sama Allah, punya tangan kita pakai untuk hal-hal yang tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, selanjutnya ada nikmat rezeki yang berkaitan sama surat Al-Qalam tadi. Nah, ceritanya dalam kitab Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ada yang punya kebun, Bu. Dia panen hasilnya banyak, Pak, tapi tidak mau berbagi, gak mau ngasih hasil panennya kepada orang miskin, orang fakir. Artinya dia zolim terhadap manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai Bapak Ibu izin saya juga mengingatkan diri saya. Jangan sampai kita dikasih rezeki banyak, uang banyak, harta banyak tidak mau berbagi. Harta berlimpah tadi tapi tidak mau memberi. Na'udzubillahi min dzalik. Kita hidup layak tapi tetangga kita kelaparan. Na'udzubillahi min dzalik. Bu. Tadi baru pertama jangan zalim. Kemudian yang kedua kita harus taubat sebelum terlambat. Taubat sebelum terlambat. Dalam Al-Quran dijelaskan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. U'iddat lil muttaqin. Artinya apa? Yuk sama-sama kita segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita dijemput oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umur tidak ada yang tahu. Maka dari itu sama-sama kita pakai umur kita dengan sebaik-baiknya. Jangan menjadi orang yang zalim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup akan mati. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustazah Rima yang telah memaparkan, menjelaskan. Dan insya Allah ilmu yang beliau sampaikan banyak manfaat buat kita semua. Amin ya robbal. Maka dalam hidup ini jangan sampai jadi orang ada yang zolim sama tetangga, ada. Pengennya ditanya terus sama tetangga tapi nggak pernah nanya, ada. Ada yang sehat rumahnya dekat masjid tapi nggak pernah ke masjid, ada. Mana orangnya? Masya Allah, la ilaha. Karima luar biasa sekali, pemaparannya begitu menenangkan dan menyejukkan. Sampai ibu-ibu, bapak-bapak udah nggak sabar pengen bertanya. Ada yang mau bertanya? Masya Allah, silakan ibu yang di depan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Entin Apipudin. Karima, Ustazah Rima izinkan saya bertanya. Silakan Bunda. Bagaimana kalau ada orang yang sering kali atau setiap hari menzolimi kita? Apakah kita boleh mendoakan dia dengan doa yang buruk? Masya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ada yang zolim sama kita. Terus orangnya kita doain jelek lagi, jangan. Kita dengar jawabannya dari Ustazah Rima. Silahkan Ustazah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz atas kesempatannya. Ini pertanyaannya sepertinya Bapak Ibu mewakili kita semua. Betul apa betul? Terkadang kita sebagai manusia sudah berusaha sedemikian rupa berbuat baik, bersikap baik. Kadang kita rajin ngasih, kadang kita rajin memberi. Dia sakit kita jenguk, tapi kita sakit boro-boro dijenguk, ditanya pun tidak. Ada yang begitu. Kita baik, sering ngasih lauk, biasanya Bapak Ibu tetangga masak banyak kita kasih lauknya. Pas kita nggak masak, boro-boro dikasih lauk, nyicip baunya doang. Ada yang begitu, Bu? Ya Allah, kadang kita sudah banyak sekali berbuat kebaikan, tapi apa balasan manusia? Bahkan kadang kita diburukan atau dizolimkan. Lalu tugas kita apa? Berbuat jahat kembali, mendoakan jahat lagi, atau apa? Tidak, Bu. Sebagai manusia kita harus legowo. Apa, Bu? Legowo. Ikhlas, kita doakan saja. Ada doanya, mau Bu sama-sama Pak? Yuk bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim dalam Quran surat Al-Qasas ayat 21.
Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Bareng-bareng. Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Sekali lagi izin Bapak Bu. Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim, Bu. Kita udah tahu, jangan balas keburukan dengan keburukan. Tapi justru kita balas keburukan dengan selalu berbuat baik. Insya Allah Bu, meskipun orang itu mungkin gak sadar kita udah baik terus. Tapi apa janji Allah? Setiap kali kita berbuat kebaikan, meskipun manusia tidak membalas, tapi ada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Bu, ada namanya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini tidak ada satupun katanya tentang ikhlas. Artinya apa? Ikhlas itu mulia. Ikhlas itu yang tahu hanya diri kita. Maka yakinlah Bu, kalau kita ikhlas balasannya surga. Amin ya Rabbal Alamin. Bu, Pak, Bu. Tadi ya Bu ya ngomongin orang zalim, ya Allah Bu. Kita lihat saudara-saudara kita, mohon maaf, yang ada di Palestina. Berapa kali, berapa ratus kali bahkan mereka dizalimi. Mereka tetap berusaha, bahkan lisannya tidak berhenti berzikir ya Bu. Jadi kalau kita dizalimi terus doakan agar apa? Hati orang yang menzolimi kita itu luluh. Dan mudah-mudahan dengan kebaikan kita secara tidak langsung itu akan merubah sifat seseorang. Karena mungkin dia akan malu. Apa Ibu? Malu. Al-ahya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Jadi tadi kalau kita zalim sekesel apapun sama orangnya. Meskipun susah apa gampang Bu maafin orang? Susah apa gampang Pak? Susah. Apalagi orangnya sudah kita baiki, maka dari itu kita harus tetap berbuat baik. Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa Ustazah Rima. Begitu lugas, tuntas dan sangat mencerahkan. Betul Bu? Sehingga teruslah kita menjadi orang yang berbuat baik. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan esok hari tanpa kita pernah tahu, kebaikan itu akan kita panen dengan apa yang kita tanam. Betul? Tidak dari tetangga kita, tidak dari orang yang pelit, tapi Allah pasti akan sediakan kebalasan kebaikan buat kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Rima, begitu luar biasa. Setelah ini kita akan ada sesi curhat. Namun sebelumnya ada guru kita Abi Taufikur Rahman akan berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Tetap jangan kemana-mana, di Cahaya Hati.